Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Renungan harian hari ini berjudul Tangan Hampa. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Imamat 23 ayat 16 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu, kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 1 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Nats pembimbing hari ini diambil dari Ulangan 16 ayat 16. Demikian firman Tuhan. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Saat bulir gandum hijau mulai terbentuk di setiap batang gandum yang bersemi di Israel, para pekerja mengikat tangkai yang bertunas itu untuk memisahkannya dari tangkai gandum yang masih muda. Saat tangkai yang ditandai dengan ikatan tadi dituai, gandum itu harus dipersembahkan di bait yang berada di Yerusalem. Sebab Allah telah memerintahkan jika bangsa Israel datang kepadanya di hari raya, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ulangan 16 ayat 16. Di kalender Yahudi, hari ini adalah hari raya hulu hasil. Meski kebanyakan orang Kristiani tidak merayakannya, hari libur Yahudi ini menjadi pengingat yang baik agar kita berintrospeksi, apa yang kumiliki untuk kupersembahkan kepada Tuhan. Mungkin kita jadi mudah resah saat memikirkan apa yang bisa dilakukan demi menyenangkan hatinya, agar kita tak datang dengan tangan hampa. Sebagian kita terlalu sibuk melakukan hal-hal demi menyenangkan Tuhan sampai kita lupa menyaksikan yang telah Kristus genapi. Paulus merujuk Mesias yang bangkit sebagai yang sulung. 1 Korintus 15 ayat 20. Artinya, Yesus mendahului kita dan berdiri di hadapan Allah demi memenuhi persembahan yang dituntut dari kita. Orang-orang percaya juga disebut sebagai anak sulung. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yakobus 1 ayat 18. Karena Yesus adalah yang sulung, kita sungguh berharga dan tak akan pernah menghadap padanya dengan tangan hampa. Pertama, aku datang kepada Allah dalam penyembahan, lalu aku hendak mempersembahkan pelayanan. Aku tak akan datang dengan tangan hampa saat aku menghadap Kristus Sang Raja. Tatkala Anda menyerahkan diri kepada Allah, semua pemberian yang lain menjadi wajar.
Demikianlah renungan harian hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.